Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, kita melanjutkan kuliah online ya. Jadi di sini ini merupakan pertemuan kelima kita. Adapun pembahasan pada hari ini tentang prinsip dari operasional bank syariah. Kemudian ada pun subpokok bahasan kita yaitu tujuan dari perbankan, kemudian prinsip-prinsip bank syariah atau dari ekonomi Islam. Ya, ini merupakan asas, fungsi, dan tujuan dari perbankan. Jadi perbankan Indonesia melakukan usahanya berdasarkan asas dari demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip dari kehati-hatian, yang dimana demokrasi ekonomi sendiri itu berdasarkan dari Pancasila ataupun dari Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian adapun fungsi dari bank di Indonesia menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998, yaitu sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan awal. Yang pertama adalah tempat menghimpun dana. Jadi di sini eh, bank melakukan penghimpunan dana dari masyarakat itu bisa dalam bentuk dari deposito ataupun dengan bentuk simpanan rekening koran ataupun giro. Jadi ini merupakan fungsi utama dari bank itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah penyalur dana. Jadi setelah dana dihimpun dari masyarakat ataupun dari nasabah, kemudian dikelola kembali dan disalurkan kepada masyarakat ataupun nasabah dalam bentuk-bentuk produk dari bank itu sendiri. Kemudian yang ketiga di sini ada tujuan dari perbankan. Jadi tujuan dari perbankan sini sendiri bisa teman-teman baca bahwa ada tiga tujuan utama dari pengertian di sini adalah yang pertama adalah pemerataan pembangunan. Jadi bukan hanya pemerataan pembangunan di sini bukan hanya di daerah perkotaan saja, tetapi di pedesaan ataupun di kabupaten itu sama. Kemudian yang kedua adalah pertumbuhan ekonomi. Jadi pertumbuhan ekonomi di sini diusahakan pertumbuhan ekonomi di sini merata. Jadi bukan seperti halnya dengan pemerataan pembangunan, bukan hanya di perkotaan saja, di pedesaan pun sama. Yang ketiga adalah peningkatan kesejahteraan rakyat. Jadi tentu dari bank ini sendiri sebenarnya tujuannya yang paling dasar adalah kesejahteraan dari masyarakat. Jadi mulai dari bagaimana membantu para dalam hal ini ya saya menekankan pada pemberian kredit ini pada UMKM yang produktif diharapkan mampu mesejahterakan masyarakat. Jadi bukan hanya meminjam kemudian dihabiskan, meminjam dalam bentuk meminjam kepada bank kemudian dihabiskan yang sifatnya konsumtif, tetapi dalam hal ini meminjam ataupun mengkredit untuk memakmurkan dari UMKM ini sendiri gitu. Oke, di dalam bank syariah baik itu bank yang pure syariah seperti bank Amalat, kemudian bank syariah Mandiri, adapun juga bank konvensional yang membuka cabang syariah, itu ada dewan pengawas syariahnya. Jadi di sini Dewan Pengawas Syariah atau DPS di sini merupakan badan independen yang dipilih oleh Dewan Syariah Nasional atau DSN, yang dimana Dewan Pengawas Syariah ini terdiri dari pakar-pakar dari bidang syariah muamalah dan memiliki pengetahuan dari bidang perbankan. Kemudian anggota dari DPS ini sendiri atau Dewan Pengawas Syariah ini sendiri ditetapkan oleh Dewan Syariah Nasional. Kemudian adapun tugas sehari-hari dari DPS ini sendiri, dia mengikuti fatwa dari DSN, kemudian yang merupakan otoritas tertinggi dari Dewan Pengawas Syariah ini sendiri dalam hal fatwa produk ataupun jasa. Ya, di sini ada tugas dari DPS atau Dewan Pengawas Syariah di sini.
mengawasi kegiatan usaha bank agar tidak menyimpang dari ketentuan dan prinsip syariah yang telah difatwakan. Jadi di masing-masing bank, baik itu bank yang betul-betul pure syariah seperti bank muamalat, kemudian bank syariah mandiri, ataupun bank konvensional yang membuka cabang syariah, itu harus mengikuti aturan-aturan yang sudah ditetapkan oleh Dewan Pengawas Nasional. Kemudian di sini itu pun juga kemudian DPS di sini tugasnya adalah mengawasi setiap kegiatan yang ada di dalam bank tersebut. Diharapkan kegiatan-kegiatannya sesuai dengan koridor ataupun ketetapan ataupun fatwa yang sudah ditetapkan. Nah, di sini ada prinsip dasar dari operasional bank syariah. Ada prinsip muamalah, ada prinsip operasional. Jadi prinsip muamalah di sini bebas dari spekulasi atau maisir, kemudian bebas dari manipulasi atau kharal, kemudian bebas dari bunga. Jadi bebas dari spekulasi di sini adalah ini artinya adalah bebas dari sifat atau seperti perjudian. Di sini Rasulullah sangat melarang ya kegiatan bentuk bisnis yang saya katakan mendatangkan uang dari mendatangkan uang ataupun diperoleh dari untung-untungan, karena yang namanya perjudian itu pasti ada untung-untungan, ada spekulasi, ada menerka ataupun ramalan yang bukan diperoleh dari hasil bekerja. Jadi di sini prinsip muamalah adalah bebas dari namanya perjudian. Kemudian yang kedua adalah bebas dari manipulasi atau kharar. Di sini kharar atau menurut bahasa adalah khidah atau penipuan. Jadi menurut dari segi terminologi sendiri, penipuan itu dan tidak mengetahui sesuatu yang diakatkan di dalamnya. Jadi tidak ada akad di dalam. Jadi di dalam prinsip muamalah di sini bebas dari manipulasi atau kharar, bebas dari yang namanya sesuatu yang tidak ada akadnya, tidak ada kejelasan akadnya. Di sini menurut dari Imam Syafi'i, kharar atau penipuan atau khidah di sini merupakan apa-apa yang akibatnya tersembunyi dalam pandangan kita, dan akibat yang paling mungkin muncul adalah yang paling kita takuti. Kemudian menurut Islam, haram ini akan merusak dari akad karena memang tidak ada akad karena mereka menipu. Kemudian dalam haram ini betul-betul Islam menjaga kepentingan manusia, di mana dilarang dalam penggunaan haram dalam bisnis Islam ataupun peranannya, karena di haram ini sendiri ya, tidak jelas kuantitas, tidak jelas kualitas ataupun harga, karena tidak ada akad di dalam harar ini sendiri. Kemudian bebas dari bunga ataupun riba. Jadi di sini saya katakan riba di sini adalah di dalam etimologi riba berarti aziyadah atau tambahan. Jadi tambahan di sini merupakan kelebihan ataupun tambahan pembayaran tanpa ada ganti atau imbalan yang disyaratkan bagi seorang dari dua orang yang membuat akad. Jadi ada riba ataupun ada tambahan yang dimasukkan di dalam sebuah akad. Jadi dari prinsip muamalah di sini ada dari bebas dari spekulasi, kemudian bebas dari manipulasi, dan yang ketiga adalah bebas dari bunga. Kemudian kalau kayak bebas dari bunga ini kan kalau di dalam prinsip Islam baik nasabah ataupun dari sisi bank, bebas dari bunga itu yang diganti adalah yang ada adalah bagi hasil atau keuntungan ataupun kerugian ditanggung bersama. Kemudian dari prinsip operasional di sini ada universalitas. Jadi di sini mendukung perkembangan usaha masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras, dan antar golongan. Jadi sifatnya universal. Jadi di sini tidak mengkelompokkan siapa-siapa yang hanya akan di bahasanya diutamakan. Jadi di sini perkembangan usaha itu
merata. Jadi suku ataupun golongan itu disamaratakan untuk prinsip operasional. Jadi tidak memandang siapa. Kemudian ada keadilan. Di sini keadilan tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antar bank dan nasabah. Jadi antar bank, jadi dalam prinsip syariah itu ada keadilan di dalam. Keadilan bagi si tentu tidak tidak merugikan pihak lain. Dalam hal ini nasabah. Jadi di dalam prinsip operasional itu sendiri keuntungan ataupun kerugian itu ditanggung bersama. Kemudian yang ketiga ada transparansi. Jadi transparansi di sini bersifat tentang akuntabilitas ya, pertanggungjawaban yang transparansi diwujudkan melalui laporan keuangan yang terbuka secara berkesinambungan sehingga nasabah dapat mengetahui kondisi keuangan dan kualitas manajemen bank. Jadi di sini tidak ada yang ditutupi dari bank itu sendiri, harus ada transparansi. Transparansi seperti apa manajemen ataupun seperti apa kondisi keuangan dari bank yang akan menjadi mitra dari nasabah. Kemudian yang terakhir adalah kemitraan. Kemitraan di sini nasabah, investor, pengguna dana dan bank berada dalam hubungan yang sejajar sebagai mitra usaha yang saling menguntungkan dan bertanggung jawab. Jadi tidak ada yang mengkotakkan atau menganggap bahwa bank itu lebih tinggi daripada pengguna dana. Itu tidak ada. Nasabah jadi itu tidak ada. Jadi semua itu sejajar di mana keuntungan di mana hubungannya itu di mana diharapkan kemitraan ini seperti yang saya jelaskan bahwa apa namanya keuntungan ataupun kerugian itu dibagi sama rata. Jadi tidak ada yang menganggap bahwa misalnya saya bank, saya harus mendapatkan keuntungan yang lebih besar seperti itu. Jadi tidak. Kalau di bank syariah dalam prinsip operasional bank syariah itu tidak seperti itu. Jadi keuntungan ataupun kerugian itu ditanggung bersama oleh bank ataupun nasabah. Gitu. Oke, terima kasih. Jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Apabila kurang paham, saya persilakan. Terima kasih.